Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya masih diberi kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan apa yang harus disampaikan sesuai dengan aturan-aturan hidup menuju kelak di akhirnya. Itu adalah sebuah nikmat yang kita rasakan, dan itu harus kita syukuri dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Dan dibuktikan dengan caranya kita mari tebarkan suatu kebaikan atau ajak-ajak teman-teman yang lainnya yang tadinya tidak tahu tentang kebenaran, yang tadinya tidak tahu tentang ilmu agama, sehingga menjadi tahu. Itu adalah bukti salah satunya Anda adalah orang-orang yang mau menyukuri nikmat dari Allah. Atau dengan caranya Anda bagikan video yang tentang pengajian-pengajian, dibagikan kepada sahabat-sahabat Anda atau sahabat kita semua yang tadinya nanti tidak tahu, sehingga setelah melihat video akhirnya tahu apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai umat Islam, dan kelak akan mendapatkan risiko apa apabila kita itu tidak melakukan kewajibannya. Sholawat serta salam mari kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita harus akui dari perjuangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yang hidup di zaman akhir ini menjadi umat beliau, menjadi umatnya baginda Rasulullah SAW, menikmati hasil dari perjuangan para sahabat, para tabi', para masyayikh, para ulama, dan para kiai, dan para ustadz. Dan inilah kita yang merasakan, dan itu adalah semuanya adalah perjuangan baginda Rasulullah SAW, yang mana apa yang dikatakan baginda Rasulullah itu disampaikan melalui sahabat sampai melalui ke tabi'in, sampai ke melalui dan sampai terus-terusan. Dan itulah bukti dari perjuangan adanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kepada generasi dan generasi-generasinya hingga sampai ke kita semua. Dan ajakan beliau itu adalah sangat luar biasa. Bagaimana kita caranya menghormati orang lain, bagaimana kita itu bisa menjalankan sesuatu yang baik, lebih baik lagi. Dan kali ini saya akan coba menguraikan, semoga kita akan mengerti dan kita mendapatkan manfaatnya, dan kita akan lebih hati-hati lagi. Wa 'anil Bara' ibni Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al muslimu idza su'ila fi qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fadzalika qalu ta'ala
Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Diriwayatkan dari Bar'i bin Azib radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang muslim kelak, bukan muslim saja tapi semua makhluk hidup kelak pasti akan menemui suatu kematian. Dan kematian itu, setelah kematian maka jasadnya akan dikubur. Dan di dalam kubur pasti itu akan ditanyakan. Apa yang ditanyakan di situ? Idza su'ila fil qabri, apabila ditanyakan di dalam kubur, yaitu yang pertama adalah yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Maka dia akan ditanyakan tentang apa yang kamu anut, apa yang kamu jalankan selama ini. Dan yang pertama ditanyakan itu adalah, siapakah Tuhanmu? Di sini yusyahadu alla ilaha illallah ditanyakan, maka mereka akan bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Wa anna Muhammadan abdur Rasulullah, itu akan ditanyakan juga bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusannya Allah yang hak, dan itu harus benar-benar kita yakini. Apabila Anda tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka kelak Anda akan mendapatkan siksa yang sangat luar biasa. Sesuai dalam keterangan-keterangan orang-orang yang tidak bisa menjalankan perintahnya, atau orang-orang yang tidak bisa menunaikan perintahnya dan mau melakukan perbuatan yang tidak benar, maka orang itu akan mendapatkan balasan yang sangat luar biasa, sangat pedih. Dan apabila kalimat yang tadi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad abdur Rasulullah itu selalu didengungkan dan selalu orang itu sering diistiqomahkan, maka orang itu apabila nanti kelak di kubur ditanyakan dan bisa menjawab seperti itu, maka orang itu aslinya adalah orang-orang yang waktu di dunianya adalah orang-orang yang melatahkan mulutnya, atau orang-orang yang sudah mudawamah mulut hatinya, akalnya itu mudawamah kalimat-kalimat Allah. Maka sampai akhir di kuburan, sampai akhir kelak nanti di yaumul ba'ats, hatinya itu akan tetap diteguhkan sebagai umat, sebagai orang-orang yang beriman, dan kelak di sana akan dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman, bukan dengan orang-orang yang tidak beriman. Pasti di sana akan dibeda-bedakan, karena orang yang ahli wudu akan dibedakan. Jelas-jelas orang mukmin itu udah pasti. Orang Islam di situ pasti akan dibeda-bedakan, karena orang Islam itu banyak. Ada Islamnya saja, ada orang yang ngaku Islam tapi hanya belentang-belentong menjalan Islamnya. Ada orang yang ngaku Islam tapi tidak melakukan Islamnya. Jadi orang-orang yang diteguhkan hatinya, imannya, adalah orang-orang yang mau mudawamah, atau orang itu mau melakukan sesuatu perbuatan yang baik sesuai dengan aturan mainan yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi
Apabila kelak nanti ada orang yang tidak percaya bahwa di dalam kubur itu tidak dipertanyakan, itu bohong. Ini bukti nyatanya bahwa orang yang di sini diterangkan idza su'ila fi qabri, maka di situ kalimat dari idza su'ila fi qabri adalah orang apabila Anda akan dipertanyakan di dalam kubur, berarti itu adanya kita yang sudah mati di dalam kubur akan ada suatu pertanyaan, dan pertanyaan itu akan kita harus bisa menjawabnya. Apabila kita tidak bisa menjawabnya, maka siksa sudah menanti kita yang tidak bisa menjalankan, yang dulu waktu diberi kesempatan hidup tidak bisa manfaatkan kehidupannya. Insya Allah semoga saja kita semua kelak nanti setelah kita menjalankan kehidupan, terus kita lakukan sesuatu yang terbaik dan berikanlah tebarkanlah sesuatu perkara yang baik. Insya Allah kita itu kelak nanti akan menemui suatu pertanyaan, dan pertanyaan itu akan kita jawab dengan sangatlah mudah. Permudahlah di saat kita ada kesempatan hidup di dunia ini, permudahlah kita berbuat baik, permudahlah semuanya agar kita itu semua akan mendapatkan rahmat dari Allah, mulus dalam perjalanan dan penantian di alam kubur hingga sampai akhirul kiamat, akhirul zaman, dan akan sampai dikumpulkan di yaumul ba'ats. Kita akan menjadi selamat di orang-orang yang aman, yaitu adalah orang-orang yang mukmin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya yakin sahabat-sahabat Majelis Jamiah Ruwet Cirebon yang berada dimanapun adalah orang-orang yang selalu menghidupkan hatinya, orang yang selalu tabah, sabar, tawakal. Dan itulah modal kita untuk menjalani kehidupan ini. Dan teruslah kita terus semangat menjalani kehidupan ini. Jangan putus asa, karena putus asa itu adalah orang-orang yang akan jauh dari Allah. Semoga kita semua kelak nanti akan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah, taat perintahnya baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.